Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat pendengar yang mulia, sudah lumrah jika setiap manusia mempunyai kesalahan, karena setiap langkah yang kita gerakkan selalu dibuntuti syaitan. Dan membiarkan diri berlarut dalam kesalahan itu sebuah kesalahan yang besar. Oleh karena itu, membuka hati segera kembali ke pangkal jalan dan istiqamah dalam ketaatan merupakan langkah kehidupan yang baik. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan orang yang taubat dari kesalahan itu yang terbaik. Jangankan kita yang hidup di penghujung zaman tidak bersama Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dibimbing langsung oleh beliau juga tidak luput dari bisikan syaitan. Akan tetapi mereka segera sadar dan memohon ampun kepada Tuhan. Adalah Abu Lubabah bin Abdul Munzir, seorang sahabat Rasulullah yang termasuk pemeluk Islam terawal dari kaum Ansar. Beliau tercatat sebagai salah satu dari 12 orang sahabat Ansar yang hadir pada Bai'at Aqabatul Ula. Istrinya Khansa binti Khaddam. Dari istrinya Khansa, beliau dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lubabah. Pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, sebuah perang besar terjadi, yaitu perang di Badar. Penyebabnya karena kafir-kafir Quraisy menjarah harta-harta kaum muslim di Makkah dan mereka menjualnya ke negeri Syam. Ketika 40 kabilah kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb pulang ke Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslim yang hanya berjumlah 300 orang lebih ingin mencegatnya. Mengetahui hal tersebut, Abu Sufyan meminta bantuan ke Makkah dan dikirimkan 950 pasukan bantuan. Mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan pasukan untuk misi pencegatan di Badar, Abu Lubabah segera mempersiapkan diri dan berjumpa Rasulullah untuk ikut serta bersama Rasulullah. Akan tetapi, Rasulullah tidak mengizinkan Abu Lubabah dan menugaskan Abu Lubabah untuk menjadi amir di kota Madinah sementara waktu. Abu Lubabah menjaga Madinah dengan baik sebagaimana diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubabah ikut berpartisipasi pada penyerbuan Bani Quraidah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Penyebabnya, Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah dan pasukan Islam mengepung Bani Quraidah selama 25 malam, akhirnya Bani Quraidah mulai mencari solusi agar terbebas dari hukuman. Bani Quraidah meminta Abu Lubabah dikirimkan sebagai delegasi. Kemudian Rasulullah menyetujuinya dan mengirim Abu Lubabah untuk berjumpa Yahudi Bani Quraidah. Ketika Abu Lubabah berjumpa Yahudi Bani Quraidah, mereka telah mempersiapkan sebuah drama moralis mengharap simpati dan empati Abu Lubabah, karena mereka tahu Abu Lubabah mempunyai hati yang lunak dan ikatan baik dengan mereka sebelum Abu Lubabah memeluk Islam. Wanita dan anak-anak Yahudi Bani Quraidah menangis mengelilingi Abu Lubabah, ingin menunjukkan kesan penderitaan mereka. Itulah sikap Yahudi ketika sedang terimpit. Bani Quraidah menanyakan nasibnya kepada Abu Lubabah. Abu Lubabah spontan menjawab, "Ya, kalian akan keluar." Namun, sembari Abu Lubabah memberikan isyarat tangan memotong leher. Setelah melakukan hal yang tidak diperintahkan Rasulullah, Abu Lubabah sangat menyesal. Abu Lubabah berkata, "Demi Allah,
Belum beranjak kedua kakiku dari tempatnya, melainkan aku menyadari bahawa aku sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kaki Abu Lubabah kaku, kerana Abu Lubabah tahu Rasulullah tidak menyuruhnya berbuat demikian. Sepulang dari peperangan tersebut, Abu Lubabah terus dihantui rasa bersalah. Kemudian beliau pergi ke Masjid Nabawi dan mengikat dirinya di tiang masjid. Ia berkata, "Ini adalah hukuman untukku. Sebelum Allah menerima taubatku, aku akan terikat terus seperti ini." Setelah ia mengikat dirinya selama 7 hari tanpa makan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Rasulullah menerima wahyu perihal diterima taubat Abu Lubabah pada waktu sahur, sehingga Rasulullah tertawa. Melihat Rasulullah tertawa, Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa?" Rasulullah menjawab, "Allah telah mengampuni dosa Abu Lubabah." Ummu Salamah menyampaikan berita gembira tersebut kepada Abu Lubabah. Ummu Salamah berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah, Allah telah mengampuni dosamu." Para sahabat radhiyallahu anhum berdatangan untuk membuka ikatan Abu Lubabah, tapi beliau menolaknya. Abu Lubabah ingin tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melepaskan ikatan tersebut. Rasulullah membebaskan ikatan Abu Lubabah ketika beliau ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Setelah dibebaskan oleh Rasulullah, Abu Lubabah ingin taubatnya lebih sempurna. Ia ingin meninggalkan kampung halaman dan mau menyumbang seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Namun, Rasulullah menjawab, "Kau hanya dibenarkan menyumbang sepertiganya saja." Abu Lubabah merupakan sosok sahabat yang setia. Beliau andil dalam berbagai pertempuran. Taubat Abu Lubabah dari kesalahan menunjukkan betapa ia benar-benar laki-laki sejati. Karena selaku manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Dan taubat dari dosa merupakan jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai manusia biasa yang sudah tentu lebih banyak kesalahan dan dosa, hendaknya jalan yang ditempuh Abu Lubabah yang tidak menunda-nunda taubat menjadi acuan kehidupan. Tidak bangga dengan dosa, tapi segera menyesali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lubabah wafat pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah tinggikan derajatnya dan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.